Sekali lagi shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan baik, amin. Firman Tuhan berkata, beribadalah kepada Tuhan, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapan Tuhan, hai seluruh bumi. Firman Tuhan berkata, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Kita percaya Bapak Ibu Saudara, seperti yang firman Tuhan katakan, ketika kita datang mencari Tuhan, membawa setiap kehidupan kita kepada Tuhan, Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan memegang tangan kita, dan akan membawa kita dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Amin. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kami bersyukur Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami boleh bangun pada pagi hari ini. Kami boleh bersyukur, kami boleh melihat setiap anggota keluarga kami di kiri kanan kami. Kami bersyukur kami mendapati segenap apa yang menjadi milik kami dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab itu adalah anugerah Tuhan. Sebab itu adalah perbuatan besar yang Engkau anugerahkan, Engkau lakukan, Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini Bapa, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup, Bapa dan sahabat kami, yang kami percaya akan menuntun kami, akan membawa kami dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Engkau mengurapi setiap kami yang ada pada pagi hari ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berdoa setiap intimidasi kegelapan yang mengintimidasi kami dalam bentuk apapun itu Tuhan. Kami mau tolak hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami minta otoritas Allah yang akan menguasai pikiran kami, hati kami, bahkan tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk kami memuji Tuhan. Setiap sarana prasarana yang kami pakai Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong dari setiap error yang ada, jauhkan, halaukan semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur Yesus, Engkau baik Tuhan, haleluya.
Ini yang kami nyatakan Tuhan, yang ku pegang hanya janji-Mu. Kami percayakan Tuhan. Haleluya, Yesus kami sembah. Ku sembah Kau Allah kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Seluruh hidupku, bahkan di dalam kekelaman pun Tuhan. Amin Yesus, kami tak pernah sendirian, sebab Engkau Allah yang beserta kami Tuhan. Yesus, haleluya. Di hidupku, terima kasih Tuhan. Yesus, haleluya. Sama-sama kita mengatakan hanya Engkau.
Bapa yang peduli Tuhan. Walau lewati, haleluya, terima kasih Tuhan. Kami tidak pernah ditinggalkan Yesus, terima kasih Yesus. Amin Tuhan, haleluya. Jemaat Tuhan, katakan di hadapan Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku sembah Kau Allah, oh Yesus Tuhan. Kami tidak takut Tuhan, kami tidak takut. Yes, sebab Engkau menyertai kami Tuhan. Yesus kekuatan hidup. Kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Allah. Amin, terima kasih Bapa dan Sang. Terima kasih Tuhan, Kau yang yes Tuhan. Seluruh hidup kami Tuhan, walau lewati, yes terima kasih Tuhan. Katakan Yesus Kau kekuatan, yes Tuhan. Katakan Yesus, Yesus kekuatan. Yesus kekuatan diri. Sekali lagi katakan Yesus Kau kekuatan kami Tuhan. Yesus kekuatan di hidupku. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami sembah Engkau Yesus, sebab Engkau kekuatan kami Bapa, sebab Engkau Bapa kami, sebab Engkau Tuhan kami, Allah yang setia Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami berkemenangan Tuhan, kami berkemenangan, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Hosana bagi Rajaku yang duduk. Kami muliakan Engkau Raja kami, kami muliakan Engkau Allah kami yang setia. Kami muliakan Engkau Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Rajaku
memuji Engkau Raja yang menuntun kami di dalam kemenangan kepada kemenangan Tuhan. Kami mau bernyanyi bermazmur bagi Engkau Allah. Aku Yes Tuhan bahagia. Yes haleluya. Memuji ya Tuhan selalu. Katakan kami mau bernyanyi Tuhan. Aku bernyanyi Yes Tuhan bahagia dan memuji-Mu Tuhan. Memuji Yesus selamanya Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan. Yes. Bahagia memuji-Mu Tuhan. Ya Yesus. Sorakan haleluya. Haleluya. Aku bernyanyi bahagia kami mau memuji-Mu Tuhan. Memuji Yesus Raja di atas segala raja. Raja yang berkuasa. Aku Yes Tuhan bahagia. Amin Tuhan. Ini pengakuan setiap kami Bapa. Ini pengakuan kami sebab kami menang di dalam Engkau Yesus. Jemaat Tuhan katakan, aku bernyanyi bahagia. Terima kasih Tuhan, Kau gembala yang baik, menuntun hidup kami Tuhan, dan kami bersorak atasnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bernyanyi bersorak bagi-Mu Yesus. Haleluya. Memuji-Mu. Memuji. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat kami mau bernyanyi. Aku bernyanyi saat ini sampai selama-lamanya kami akan memuji Engkau, Bapa dan sahabat kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, ini hati kami, ini hidup kami mau persembahkan kepada Engkau. Kami mau memuji Tuhan pada pagi hari ini, bertahta berkuasalah Engkau dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tengok kiri kananmu Bapak Ibu Saudara dan katakan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan firman.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Tuhan yang baik, yang setia, yang menuntun hidup kami dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Kami punya Tuhan yang baik, yang setia, yang selalu memberikan pengharapan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Walau ragukan kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap lewat. Amin Tuhan, kami tidak pernah sendiri, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Takkan kami goyah sebab Engkau serta kami. Tak pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan, mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan Yesus. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kau tinggalkan
Yesus sertaku. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami tidak takut dengan keadaan apapun di dunia ini, walaupun dunia seringkali berubah, di sekeliling kami berubah, seringkali musuh mengelilingi kami. Kami percaya bahwa Tuhan kami adalah Allah yang menjaga kami. Engkau mengelilingi kami, menaungi kami dengan kuasa-Mu. Engkau menenangkan jiwa kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah yang setia. Hari ini Tuhan, kami berada di rumah Tuhan. Kami telah memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Dan saatnya kami duduk diam mendengarkan firman kemuliaan-Mu Tuhan. Firman itu adalah diri-Mu sendiri. Firman itu adalah perkataan-Mu, firman-Mu adalah pribadi-Mu yang hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Engkau akan berbicara kepada kami, memberikan kekuatan, memberikan sukacita, kebahagiaan kepada kami waktu kami mendengar firman-Mu. Kami berdoa, pengurapan Roh Kudus memenuhi kami semua, firman-Mu dihidupkan, firman menjadi jawaban bagi kami semua. Bagi Tuhan segala kemuliaan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Beri salam paling sedikit 2-3 orang, katakan saya senang salaman dengan saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan. Pujian tadi itu menarik. Ku berbahagia. Ada lagu sama juga berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh. Jadi kata kuncinya adalah ku berbahagia. Pujian tadi bilang apa? Yang kata bahagia itu. Coba dilihat itu, diklik dulu coba. Ya. Bukan tadi kan lagu yang saya bilang ku berbahagia yakin teguh. Tadi yang tadi WL nyanyikan singer apa? Oh ya, sama kan lagunya ya? Aku bernyanyi bahagia. Terus ku berbahagia yakin teguh. Jadi saudara-saudara, siapa di sini yang hidupnya mau berbahagia? Mau susah atau mau berbahagia? Saudara-saudara, kalau kebahagiaan itu selalu dicari oleh semua orang. Teman saya dalam statusnya masih bilang begini, time is money. Walaupun memang kita perlu uang, time is money. Tetapi sekarang orang mulai bergeser tentang time is life. Kehidupan itu penting, kalaupun uang banyak tapi penyakitan, kaya dengan penyakit, tapi juga kaya dengan uang, kaya dengan harta kekayaan, kaya dengan kemakmuran, kaya dengan nama-nama tenar, dengan gelar-gelar yang banyak, tetapi kaya juga dengan penyakit. Jadi kalau mau makan, jangan makan ini, jangan makan itu, ini kolesterol, ini itu dan sebagainya. Saudara-saudara, makanan yang di depan kita itu membuat kita jadi miris saudara-saudara karena nggak bisa makan. Nah saudara-saudara, bagaimana kita memahami kunci sukses dan bahagia itu dalam hidup kita? Kembali kepada tema gereja kita itu tentang gereja yang sehat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dimaksud dengan kebahagiaan? Di dalam diri kita, dalam tubuh kita ada satu hormon, ada hormon yang dinamakan adalah hormon kebahagiaan. Ada 4 hormon kebahagiaan. Yang pertama adalah serotonin, dopamin, oksitosin, dan endorfin. Jadi kalau Bapak Ibu yang taunya adalah itu hormon kebahagiaan itu namanya endorfin. Seringkali saya ngomong tentang endorfin, padahal ada 4 jenis hormon kebahagiaan. Jadi saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu sekalian, saudara sidang jemaat, jangan cari-cari kebahagiaan yang dibuat-buat. Karena Tuhan udah kasih kebahagiaan dalam diri saudara. Gak ada amin loh. Dikasih 4 hormon kebahagiaan. Jadi kalau orang mulai cari-cari, saya mau cari kebahagiaan di night club. Zaman dulu namanya night club. Mau cari kebahagiaan di mana saja atau apa saja, apa yang dilakukan. Tetapi saudara harus tahu bahwa dalam diri kita ada hormon kebahagiaan. Contohnya juga adalah
Kalau kita makan obat antibiotik, padahal dalam diri kita sudah ada antibiotiknya. Tuhan tuh udah menciptakan antibiotik dalam tubuh kita. Jadi buat menangkal sakit penyakit. Kecuali kalau kita hidupnya jorok, saudara-saudara. Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan dalam pandangan umum? Keseimbangan emosi. Apa itu keseimbangan emosi? Yaitu mengalami lebih banyak emosi positif daripada negatif. Jadi yang negatif-negatif itu dibuang atau dihilangkan. Jadi kalau saudara mau bahagia, saudara jangan ngomong negatif, saudara jangan pikir negatif, yang positif aja. Pak, gimana kalau di depan saya itu negatif? Positif aja. Nah, itu adalah keseimbangan emosi, saudara-saudara. Jadi kalau saudara mau seimbang emosi, kalau orang lain ngomong ini itu, tenang aja. Saya seringkali mendapatkan pemahaman-pemahaman yang bagus. Bagaimana seorang leadership, seorang pemimpin, ketika dia berada dalam tekanan, dia lebih tenang. Ketika dia mengalami pergumulan, lebih tenang. Ketika dia marah, dia tenang. Ketika dia sedih, dia tenang. Saudara-saudara, saya pernah mengalami yang namanya sesuatu yang tidak enak. Tapi saya berusaha untuk tunduk kepala, diam aja. Untuk memutuskan segala sesuatu, jangan tergesa-gesa, jangan terburu, jangan emosi, atau lagi jangan marah. Tapi lebih tenang, itu menunjukkan keseimbangan emosi kita. Kebahagiaan itu adalah kepuasan hidup, merasa puas dengan berbagai aspek kehidupan. Kebahagiaan itu adalah kesejahteraan, merasa bahagia dan sehat dalam segala hal. Nah, ada perspektif dari para filsuf. Plato bilang gini lah, kebahagiaan sejati berasal dari diri sendiri, bukan dari faktor eksternal. Nah, ini aneh juga. Aristoteles bilang kebahagiaan adalah tujuan akhir manusia dan dapat dicapai melalui tindakan yang rasional dan perenungan. Nietzsche bilang kebahagiaan adalah perasaan kekuatan dan kemampuan mengatasi perlawanan. Apa perspektifnya Alkitab tentang kebahagiaan? Kebahagiaan dalam perspektif Alkitab adalah demikian. Tuhan sudah bilang, berbahagialah. Firman Tuhan ini hebat, saudara-saudara. Saya mengambil 2 teks firman Tuhan yang nilainya sama, kontennya sama, isinya sama, yaitu dari Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, dan juga dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan, berbahagialah orang. Kita akan disebut orang-orang yang berbahagia. Kita akan disebut sebagai umat Tuhan. Kita disebut sebagai jemaat yang berbahagia ketika dia yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudara, tertarik saya menggarisbawahi kata di sini. Berjalan, berdiri, dan duduk. Lalu ada kata orang fasik, orang berdosa, dan kumpulan pencemooh. Kalau kita membuka 2 teks ini, sebenarnya kata kuncinya adalah, kalau orang sekolah teologi itu kata kuncinya adalah yang, harusnya khotbahnya adalah judulnya yang. Karena ada banyak kata yang. Orang yang berbahagia itu adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kata kuncinya yang. Lalu dalam Yeremia juga kata yangnya banyak, saudara-saudara. Kalau di depan bapak-bapak menambahkan kata sa, pasti istri bapak akan senang. Benar enggak? Yang depannya dikasih tambah kata sa, ibu-ibu gimana? Pacar-pacar senang? Kasih bisik dong, saya senang gitu. Lalu yang berikutnya adalah orang yang berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepadanya. Yang pertama adalah orang-orang yang
menyukai firman Tuhan. Orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan firman Tuhan. Lalu yang kedua adalah orang yang berbahagia, orang yang mengandalkan Tuhan. Dalam hidup ini saudara-saudara ada banyak pilihan. Mau ngandelin bank, mau ngandelin diri sendiri, mau ngandelin orang tua, mau ngandelin saudara, atau ngandelin Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya bicara tentang pilihan-pilihan hidup. Saudara mau hidup bahagia, saudara harus pilih sendiri jalannya. Kalau saudara mau hidupnya susah, pilih juga. Ada banyak orang pilih hal-hal yang buruk, jalan yang sesat. Itu dikatakan dalam ayat firman Tuhan yang mengatakan yang mendengar nasihat orang fasik, orang yang berdosa, dan hidup dalam kumpulan pencemooh. Kumpulnya orang dengan kumpulan orang-orang yang cemooh, suka ngeledek. Tadi di pagi tadi saya kasih posting di grupnya teman saya, karena sebentar lagi akan ada reuni di Sati di Malang, yaitu alma mater saya, Ibu Rosi, lalu alma maternya Kak Joy dan Kak Cynthia, dan Kak Moritz, saya lupa nggak kelihatan dia. Jadi waktu saya lihat di grup itu, ada aja komennya saudara-saudara. Teman saya nikahin putranya di Bogor. Lalu karena mungkin udah umurnya 60, perutnya naik ke depan. Lalu dibilang, oh dia lagi hamil lagi ya katanya. Padahal umurnya udah nggak mungkin kan. Saya bilang, ini hari Minggu. Mulut kita dipakai untuk memuji Tuhan. Mulut kita dipakai untuk khotbah. Jadi jangan ngomong-ngomong yang gak bagus. Lihat temennya udah gendut, lagi mantuan, perutnya maju, saudara-saudara. Lebih bagus kita bilang selamat udah mantuan, saya kasih ucapan selamat. Tapi yang gak bagus tuh teman-teman yang wanita bilang perutnya kok maju gitu. Kan dampaknya bisa bahaya, ya kemana? Ke mantunya kan perempuan. Loh, kita berharap dia nggak hamil duluan dalam pernikahan. Dijauhkanlah itu sebenarnya. Jadi omongan kita itu harus memberikan orang bahagia. Benar nggak? Coba ibu-ibu tanya, lebih suka dibisikin yang bahagia, dikasih bunga, ya, bisikin yang berbahagia, dikasih bunga beneran, tambah bunga bank. Seneng banget ya. Benar nggak Bu? Tuh ibu tanya tuh. Haleluya. Saudara-saudara, orang yang berbahagia dalam perspektif firman Tuhan adalah orang yang hidup dalam firman Tuhan. Orang yang ngandelin Tuhan. Lalu saudara-saudara, kalau kita ngandelin Tuhan berarti kita hidup dalam Tuhan. Lalu bagaimana kita hidup dalam Tuhan? Kita hidup dalam firman. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Firman itu adalah Allah sendiri. Ketika saudara berada dalam firman, saudara sedang berada dalam hadirat Tuhan. Saudara, kita akan berbicara tentang pohon. Alkitab banyak berbicara tentang pohon. Pohon sering disebut dalam Alkitab dan seringkali memiliki makna sebagai metafora. Contohnya di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga dikatakan pohon yang ditanam di tepi aliran air. Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Lalu dalam kitab Yeremia dikatakan dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Jadi dua ayat ini ada beberapa perkataan-perkataan Tuhan yang mengandung makna yang sama. Ditanam di tepi aliran air. Terus tidak layu pada musimnya. Kita akan ke sana saudara-saudara. Tapi hari ini saya akan berbicara tentang pohon. Pohon itu sebagai metafora tentang diri kita. Tuhan sedang berbicara tentang pohon, tetapi itulah ilustrasi gambaran tentang diri kita sebagai orang percaya. Saudara masih ingat tentang Yesus adalah pokok dan kita adalah carangnya. Yesus bicara tentang pohon anggur. Yesus bicara tentang pokok anggur. Yesus bicara tentang kita adalah carang-carangnya. Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Tuhan sedang berbicara tentang pohon anggur. Dan hari ini kita akan berbicara tentang pohon. Ada satu ayat yang menarik buat saya waktu saya ambil dalam
waktu saya persiapan khotbah ini dalam Mazmur 92 dikatakan demikian. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma. Siapa di sini yang belum makan korma? Kalau lebaran saudara-saudara makanlah buah korma. Ya. Di Timur Tengah itu korma banyak saudara-saudara. Akan seperti pohon. Pohon apa? Jadi katakan pohon anggur, sekarang bicara tentang pohon korma. Akan tumbuh subur seperti pohon aras Libanon. Sudah tahu, kayu yang paling bagus di Timur Tengah itu adalah kayu dari pohon aras Libanon. Jadi kalau Bapak Ibu mau bikin rumah atau papan kayu dan sebagainya, akan diambilnya dari Libanon. Raja Salomo waktu membangun bait Allah, dia ngambilnya dari pohon aras Libanon. Pohon aras Libanon itu besar, saudara-saudara, lalu rimbun begitu. Ditanam di bait Tuhan, akan bertunas di pelataran Allah kita. Mereka akan tetap berbuah pada masa tua. Mereka akan tetap segar dan hijau sambil berseru, Tuhan itu benar, dialah gunung batuku dan tidak ada kejahatan padanya. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan mengatakan pohon yang baik adalah pohon yang pada masa tuanya pun akan berbuah. Saudara yang dikasih Tuhan, sekarang itu pemerintahan menganulir bahwa masa pensiun itu bukan 58, tetapi 60 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu sebagai anak Tuhan dikatakan, Pak kan masa pensiun itu udah turunnya umur 55 tahun atau 58 tahun saya mau pensiun. Saudara jangan pensiun. Karena otak kita itu jalannya baru berapa persen. Ide pemikiran otak itu baru berjalan cuma 15% sampai 30%. Selebihnya apa? Selebihnya kita terikat dengan konsep instan. Coba ibu-ibu dulu nggak mikir, dulu mikir tentang bikin bubur buat anak. Sekarang ibu-ibu nggak usah mikir tentang bikin bubur, beli di supermarket, buburnya bubur instan, susunya susu instan. Waktu saya kecil, mami saya bikin susu, itu susu bukan susu, belum ada Denko. Susunya yang kiloan diambil begitu, dimasukin ke gelas, lalu dikasih air panas, diapain dulu? Kocek, kocek, kocek. Siapa yang pernah kocek, kocek? Susu dikocek terus. Sama seperti sekarang kalau bikin susu, kalau nggak kena air panas, benar-benar panas, dia akan menggumpal. Itu konsep orang yang terikat dengan instan. Sekarang serba instan, dulu nggak instan. Jadi otak kita itu nggak difungsikan. Gimana caranya ya bisnis saya berhasil? Gimana ya dapat ide-ide yang cemerlang? Gimana ya membangun UMKM yang baik? Bagaimana ya saya mengembangkan usaha saya, pekerjaan saya? Jadi masih banyak persentasinya otak kita harus difungsikan. Ide-ide itu ada dalam pikiran kita. Saudara-saudara, makanya dikatakan demikian. Firman Tuhan mengatakan, mereka akan tetap berbuah pada masa tua. Setua apapun saudara, termasuk umas di sini, saudara masih bisa berfungsi. Suatu ketika saya berpikir begini, saya punya visi begini, saya mungkin umurnya akan tua. Kasih waktu saya kalau umur panjang, kasih waktu saya 10 tahun lagi ke depan, saya sama Ibu Rosi. Karena setelah 10 tahun kemudian umur saya kepala 7. Saya harus pakai make yang klip begini. Di sini sudah ada pemimpin baru. Bukan berarti saya mau pensiun, enggak. Saya akan melayani Tuhan. Yang seusia dengan saya, yang umurnya di atas saya, mari kita gabung dengan tim saya. Saya akan melayani Tuhan. Saya nggak akan ongkang-ongkang kaki di pastori, udah tua, pendeta udah pensiun, udah tua. Kayak orang bilang, pendetanya udah emeritus, udah nggak bisa berfungsi, nggak bisa. Saya nggak mau seperti itu. Tetapi otak saya yang jalan. Bagaimana mengembangkan gereja. Bagaimana saya mempersiapkan gembala di Garut contohnya. Ada yang mau jadi gembala di Garut? Sekarang kita persiapkan seorang yang namanya Ustadz. Dia lagi sekolah, satu kelas itu dengan Pak Devi sama kakak Kevin. Lagi belajar. Siapa di sini mau sekolah? Saya kalau bicara sekolah, saya masih pengen sekolah.
Tapi otak saya udah ngeheng saudara-saudara. Cukuplah saudara-saudara. Gelar saya jangan sampai ke es lilin. Kebenaran yang kedua, mereka akan seperti pohon. Saudara itu akan seperti pohon. Kan saya bicara tentang pohon. Yesus bicara tentang pohon anggur. Yesus bicara tentang pohon anggur dan kitalah carang-carangnya. Nah, kita akan bicara tentang pohon. Mereka akan seperti pohon. Gereja akan seperti pohon. Jemaat akan seperti pohon. Saudara akan seperti pohon. Metaforanya adalah saudara anak Tuhan seperti pohon. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, saya mau tanya, kalau saudara mau berhasil, kalau saudara mau melakukan apa saja ini itu dan sebagainya, lalu saudara katakan saya berhasil. Seperti firman Tuhan mengatakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Coba sebutin, 1, 2, 3 sama-sama. Apa? Kasih tahu kiri kanan, apa saja yang diperbuat kamu berhasil. Pertanyaan amin enggak? Saudara mau lewat proses enggak? Mau? Banyaknya enggak mau lewat proses, maunya berhasil, maunya sukses aja. Saudara, kita ini hidup berproses, saudara-saudara. Kita ini sebagai anak Tuhan seperti pohon. Dikatakan ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya yang tidak layu daunnya. Waduh, saya udah 1 bulan ini saya udah gak ke gereja 2 minggu. Mohon maaf Pak, saya lagi layu daunnya. Daun apa? Daun pulus. Aduh lemes gak bisa kasih kolekte. Saudara ke gereja gak punya duit, gak usah kasih kolekte, kasih tahu ke saya. Kolekte bukan di atas segala-galanya. Uang bukan di atas segala-galanya. Kalau saudara nanti ke Garut, gak ada tuh kolekte gitu, gak ada. Kolekte gini gak ada. Di pas pintu itu ada kotak, masukin plek. Tapi pakai amplop merah, sama amplopnya saya bikin lama. Jadi amplop itu masukin uang, jadi bolak-balik nggak dijegat sama kolektan, enggak. Sudah tinggal masukin aja, pluk aja. Jemaatnya berapa? Belum sampai 20 kehadiran. Tapi orangnya akan nyaman kalau ibadah di situ karena nggak dipakai kolektor. Cuma disiapin amplop saja. Jadi bukan segala-galanya saudara-saudara uang ini. Saudara, ia akan seperti pohon. Lalu dalam Yeremia dikatakan demikian, ia akan seperti pohon. 2 ayat yang berbeda tetapi mempunyai makna yang sama. Coba kita lihat, ia akan seperti pohon. Sama juga, perkataannya sama, yaitu yang ditanam di tepi air. Tadi yang saya bilang, khotbah ini harus dikasih judul adalah yang. Lalu kalau saudara mau lebih bahagia, ditambahin depannya pakai sa. Sa. Coba kasih tahu kiri kanan. Sa. Nah, kalau yang sebelahnya kalau sebelahnya bukan pasangan, kalau adik kakak mang boleh aja saudara-saudara. Akan seperti pohon. Dalam Yeremia dikatakan orang yang diberkati itu adalah orang yang seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke batang air, yang tidak takut akan datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara mendapatkan kata yang ada berapa? 6. Tadi 5, jadi 11. 11 kata yang di situ. Saudara-saudara, mari kita akan melihat tentang pohon itu adalah bagian dari hidup kita. Pohon itulah gereja. Pohon yang sehat membangun kerohanian kita. Yang pertama, pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara bayangkan, sekarang sudah tutup mata, 2 detik aja.
1, 2, 3, tutup mata. Bayangkan saya adalah pohon. Bayangkan saudara pohon. Pohon apa? Ayo pohon apa? Saya mau nanti zamannya Imlek mau pohon duit Tuhan. Bukan, nggak termasuk itu. Pohon uang nggak termasuk. Pohon ampau nggak ada. Nanti Imlek ya saudara-saudara. Nanti Cisanti bikin di sini pohon duit. Isinya nanti banyak pasti. Haleluya. Pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saya mau kasih satu gambaran cerita tentang bagaimana pohon korma itu ditanam. Tadi katakan pohon korma. Tuhan bicara tentang pohon anggur, pohon korma. Tapi saya mau kasih tahu kepada saudara, kalau saudara pergi ke Timur Tengah, bagaimana caranya orang di sana menanam pohon korma. Caranya gini saudara-saudara. Ini taruh kata bibitnya ya. Lalu digali, dimasukkan ini bibit pohon korma dimasukkan. Lalu di atasnya ditutupin apa? Saudara pernah dengar, saya suka cerita. Dikasih apa di atasnya? Batu. Dikasih batu. Ini bibitnya dikasih batu. Terus ditutupin pakai pasir sama tanah. Kenapa ditutupin batu? Biarkan saja dia berkembang. Jadi ketika si pohon korma itu naik, itu dibekarkan dalam istilah sekolah kita itu lembaganya itu keluar. Mentok. Udah mentok, nggak bisa kemana-mana. Mentok aja, jadi dia perlu apa? Perlu berjuang. Nah, saudara harus seperti pohon korma yang baru ditanam. Saudara harus berjuang, jadi saudara harus menggulingkan batu itu. Lalu digulingkan batu itu, batunya bukan batu gede seperti batu kubur Yesus, bukan saudara-saudara. Jadi digulingkan batu itu lalu keluarlah lembaganya, bakal pohonnya. Saudara-saudara, saya tanam pohon ketapang tuh di situ. Kemarin saya sedih juga, pohon ketapang yang dibeli sama saya yang warna putih itu udah mati layu. Saya bilang ke Kamorit, kasih pupuk segala macam, dibeliin lah tanah segala macam. Masih aja, tapi saya suka doa juga 1-2 kali kalau lewat saya doa. Apa yang terjadi? Sekarang pohon ketapang itu mengeluarkan daun-daunnya. Wah, saya bahagia. Lalu saya bilang ke Kamorit, itu guntingin tuh itu-itunya, yang pink-pinknya yang wah sekarang bagus. Lalu ada pohon ketapang yang di sebelah, itu warisan saya nanti kalau saya udah dipanggil Tuhan, nanti omah-omah, opah-opah termasuk anak-anak kecil itu akan duduk di bawah pohon ketapang itu dan akan duduk diam di situ dengan rimbunnya. Sudah tahu pohon ketapang yang di sana? Tahu nggak yang di sana tuh? Ya, dia tuh bantet karena apa? Harusnya pohonnya udah tinggi 2 meter lebih, tapi dia baru segini, cuma dia mengembangnya ke pinggir. Jadi daunnya itu ke pinggir. Nah itu daun ke pinggir itu bagus buat berteduh daripada nanti kepanasan. Kalau saudara nanti di situ wah ada gorengan, ada kopi, ada gula. Bayangin saudara-saudara di bawah pohon ketapang yang rimbun, enak banget. Sudah ada kursinya, ada mejanya, bisa sharing di situ saudara-saudara. Tapi masalahnya pohonnya nggak sehat karena apa? Daunnya sehat, tetapi pohonnya itu segini. Coba nanti pulang ya. Pasti saudara nggak perhatikan, saudara perhatiinnya makan bakwan aja sih. Jadi saudara makan bakwan aja, nggak perhatiin pohon buatan saya tanam. Kenapa? Karena itu pohon ke bawahnya itu ada banyak batu-batu. Ya, jadi saya susah ngomong apa, nanti ahli pertanian pasti kasih nasihat ke saya. Jadi pohon yang ditanam di tepi aliran air itu adalah pohon yang bagus. Karena apa? Mendapatkan makanan, mendapatkan sumber air yang tepat, mendapatkan nutrisi yang baik. Kita kalau mau sehat, saudara sebagai jemaat, saudara sebagai gereja yang sehat, saudara harus ada ditanam di tepi aliran air kehidupan. Yesus katakan, akulah kehidupan, akulah air kehidupan. Jadi kalau saudara mau bertumbuh sebagai anak Tuhan, saudara harus berada dalam aliran air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, seperti pohon yang merambat akarnya ke tepi batang air. Akan menjadi saluran berkat, pohon yang dekat dengan air akan tumbuh dengan baik, menghasilkan buah pada waktunya.
melambangkan pertumbuhan kerohanian dari orang-orang percaya, akan menghasilkan buah-buah roh. Jangan berharap kalau kita akan mendapatkan buah-buah roh kehidupan kalau kita jauh dari Tuhan. Kalau kita nggak ada komunitas dengan anak Tuhan. Kalau kita tidak terkoneksi dengan Tuhan. Maka ada gereja, dia punya tagline-nya adalah connect, connect, connect. Nokia itu punya tagline-nya adalah connecting people. Kita mau katakan, saya nggak tahu bahasa Inggrisnya. Connecting people. Jadi maksudnya gini, terkoneksi dengan banyak orang dan terkoneksi juga dengan Tuhan. Sudah perlu terkoneksi dengan Tuhan. Karena apa? Saudara itu seperti pohon yang merambatkan akarnya di tepi batang air. Rambat. Pohon yang gak sehat gak akan merambat. Anak Tuhan yang sehat gak akan merambat, gak akan ada pertumbuhan. Akarnya menjadi mati, menjadi kering, menjadi busuk. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan yang mau kerohaniannya sehat, saudara harus mempunyai akar-akar kehidupan yang merambat. Sehingga akan menghasilkan buah-buah kehidupan. Yang ketiga adalah pohon yang daunnya tetap hijau. Saudara punya pohon di rumah, lalu kalau saudara lihat pohon itu dan daunnya itu menjadi kering. Nah itu seperti yang tadi saya katakan, pohon ketapang itu yang saya bilang ke Kamurit, bilang, Kamurit lihat tuh, aduh mati. Saya sampai pikir, tadinya saya udah bikin tempat lalu tanahnya udah disuburin, saya mau taruh di situ. Tapi waktu pikir, nih pohon ketapang saya mau pindahin situ. Saya udah bilang ke Kamurit, coba bikin itu waktu saya pergi ke radar. Pulangnya udah disiapin, tapi waktu mau dipindahin saya mikir, karena udah kering. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau daunnya kering itu menandakan apa? Menandakan gak sehat pohonnya. Jadi saya biarkan dan saya doakan. Dan akhirnya sekarang mulai keluar. Nanti kalau saudara ke arah Pastori, itu ada pohon-pohon ketapang yang warnanya hijau dan putih. Bagus saudara-saudara. Kalau udah besar, saya rekomendasi saudara punya rumah, apalagi saudara punya rumah-rumah baru, tanam itu. Nanti kalau udah merambat itu, rimbun, warnanya putih dan hijau. Bagus saudara, ada putihnya. Luar biasa lah, saya mau mimpikan itu yang bagus. Nah saudara-saudara, tidak layu daunnya. Anak Tuhan, gereja Tuhan, jemaat yang sehat gak layu. Makanya orang bilang layu sebelum berkembang. Jangan kita layu sebelum berkembang. Saudara, kita harus menjadi anak Tuhan yang pohonnya tetap hijau. Tetap hijau. Fresh hijau. Kalau saudara punya pohon, lihat daunnya, udah kuning, udah layu, lalu berjatuhan. Gak enak dilihatnya, tebang aja. Tapi saudara harus menjadi pohon yang daunnya tetap hijau. Bagaimana tetap hijau? Harus terkoneksi dengan Tuhan, saudara-saudara. Yang ketiga, pohon yang tidak khawatir dalam tahun kering. Saudara kalau berbicara tentang kekhawatiran, siapa yang gak pernah khawatir? Khawatir menghadapi kematian, khawatir mau mantuan, khawatir mau punya anak lagi, khawatir membuka usaha baru. Setiap langkah kita dikelilingi oleh rasa khawatir, saudara-saudara. Siapa yang gak khawatir? Saya juga khawatir. Orang bilang gini, hati-hati, umur 55 ke atas, sudah udah mulai sedikit dicuekin sama orang, sama anak. Ini kata, harusnya saya munculin deh. Umur 60, sudah benar-benar dijauhi. Hati-hati nih. Dijauhi karena udah umur 60, anak-anak kita udah besar, udah punya yunannya sendiri, udah nikah, udah pacaran, main dengan temennya. Kalau waktu kecil, mama, papa, mama, papa, kayak tadi si Joey. Emahnya gak ada, papanya gak ada, dekat sama saya. Akhirnya dia tidur di sini saya, di dada saya. Dia nyaman di dada saya. Waktu kecil, mama, papa, minta ini, minta itu. Udah gede, saudara jangan begitu loh sama orang tua. Tapi umur 60 saudara jangan salah. Sudah udah mulai dicuekin dalam tanda petik oleh anak-anak kita. Kemungkinan anak kita udah di atas 20 semuanya. Lalu udah umur
70. Maaf kata, ini kata orang bukan kata saya. Saudara udah gak dianggap manusia. Ini kata orang, maksudnya bukan dianggap manusia. Sudah dilupakan. Sudah dilupakan, maksudnya apa? Udah punya dunianya sendiri. Perintis di Garut itu, di Gesia Pagasi dan di Garut itu namanya Oma Lili. Umurnya 87 tahun. Sudah tahu waktu saya ke Garut pertama kali. Dia itu bilang ini, lihat nih tanganku baret-baret. Lalu saya masuk ke kamarnya, makanannya udah pada busuk, pada bau. Duitnya berceceran di sana sini. Lalu tanya, aku mah udah gak makan 2 minggu. Bohong, padahal di situ ada jemaat kita. Bohong Pak katanya, itu setiap hari saya kirimin uang karena nyebrang-nyebrang. Ya, saudara yang pernah ke Garut kan tahu, ada jemaat saya tinggal nyebrang Cipolin, nyebrang gitu. Lihat nih, dia ngadu saudara. Maksudnya apa? Dia udah umur 80 tahun, udah dilupakan. Akhirnya saya ambil tindakan sama teman saya. Udah kita bawa ke Bandung. Di Bandung, dia punya teman pendeta. Dulu pembantunya, lalu dia diangkat jadi pendeta. Sama-sama pendeta, tadinya pembantu, sama-sama jadi pendeta. Lalu mulai apa? Mulai nih apa? Dia punya sindrom. Wah dulu kamu pembantu sekarang pendeta ya. Main suruh. Langsung dor aja berantem. Ribut nenek sama nenek. Dua-duanya gak nikah saudara-saudara. Akhirnya teman kita, udah Pak kita bawa kemana? Ke Lembang aja. Bawa ke Lembang. Masuk ke panti jompo. Panti jompo kabur dia saudara-saudara. Bayangkan umur 80 tahun nih saya ngomong jujur nih. Saudara bayangkan umur 80 tahun. Lalu apa yang terjadi? Ya udahlah. Kita tinggalkan dia di rumah keponakannya. Sampai sekarang dia tenang. Tapi dia gak pernah disapa di rumahnya. Yang dia lakukan adalah kalau tengah malam, letak, letuk, cari makanan. Nah gitu. Dia sendirian saudara-saudara. Jadi saudara harus siap. Lalu katanya dibilang gini, ada kabar bahagia. Buat yang umurnya yang dilupakan, kabar bahagianya. Maiki kita bikin grup WhatsApp katanya. Nah jadi kalau main grup WhatsApp itu wah. Nanti saudara-saudara nih, saya kasih rekomendasi, kasih ide kepada umas-umas. Ayo bikin grup WhatsApp-nya hidup gak? Nah, saya waktu itu masuk loh dalam grupnya omah-omah, tapi sekarang saya gak masuk, saya keluar. Nah saya gak tahu nih, grupnya umas nih hidup gak? Pak Philip hidup gak? Hidupnya seperti apa? Kasihan ketua umas kita lagi sakit ya Ibu Tina, kita doakan. Saudara-saudara ada jalan keluarnya untuk yang umas-umas. Yaitu bikin grup medsos sebanyak-banyaknya. Tapi umas-umas kita hebat, lebih canggih, lebih kuat. Karena apa? Sukanya healing. Allah saudara, healing-healingnya mereka sampai ke jauh-jauh. Kuat mereka, menikmati hidup saudara-saudara. Yang keempat, pohon yang menghasilkan buah pada musimnya. Saudara pernah lihat ada pohon yang tidak menghasilkan pada musimnya? Ya, saya sekarang ini suka berpikir gini, kok nih bulan nggak musimnya namanya? Siapa di sini yang suka durian? Saya tahu yang suka durian di sini siapa. Durian itu selalu ada. Sekarang saya lihat apa? Rambutan, durian, sama mangga. Dulu itu kalau mau dapatkan rambutan itu di bulan-bulan ber. Sekarang bulan apapun, termasuk sekarang katanya udah musim kemarau. Hujannya setiap hari. Kemarau, bentar lagi berberan hujan. Jadi sekarang gak bisa ditebak dunia ini saudara-saudara. Tapi Tuhan katakan kalau namanya pohon yang sehat adalah pohon yang berbuah pada musimnya. Nah kita anak Tuhan ini berbuah enggak? Berbuah kebajikan, berbuah kebaikan, atau berbuah keburukan? Dia mah gak berubah. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara, ada orang bilang, oh dia udah berubah. Siapa bilang? Gak berubah. Tetap aja jatuh di karakter yang sama. Jangan bilang berubah saudara-saudara. Anak Tuhan harus berubah. Harus menghasilkan buah pada musimnya.
Anak Tuhan harus berbuah, buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, panjang sabar. Itu adalah semua buah-buah yang baik. Jadi harus menghasilkan buah pada musimnya, baru itulah jemaat yang sehat. Lalu yang kelima, pohon yang tidak takut akan datangnya panas terik. Saudara, ini ada ayat yang bagus, coba baca ayatnya. Oh, slide-nya. Oh, sorry. Sorry. Itu adalah poin-poin saya yang format kedua. Format yang saya ini yang ada di depan saya. Saya mau bacakan ya, tentang bangsa Israel yang mengalami kekeringan. Ini ceritanya gini ya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Nah, ini bicara tentang pohon. Tuhan bicara tentang pohon ya. Pohon ara yang tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kandang, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, aku akan bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itu dalam Habakuk pasalnya yang ketiga, ayat 17 sampai yang ke-18. Nanti tolong Jen ditampilkan ayatnya. Ini bagus saudara-saudara. Kita bicara tentang pohon. Tuhan juga bicara tentang pohon ara, pohon anggur, pohon zaitun. Tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi orang Israel mengatakan, aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Aku akan bersorak-sorai di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Artinya apa saudara-saudara? Orang-orang yang hidup dalam Tuhan, orang-orang yang hidup dalam firman Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, tidak akan takut menghadapi panas terik, tidak takut pada masa paceklik, tidak takut menghadapi tantangan dan tekanan hidup. Karena apa? Kita kuat di dalam Tuhan. Kita ngandelin Tuhan, saudara-saudara. Yang keenam, pohon yang tidak berhenti menghasilkan buah. Oh, anak Tuhan menghasilkan buah yang baik. Setiap hari menghasilkan buah. Dulu dia pelayanannya usher. Sekarang pelayanannya udah singer. Terus udah singer, udah mau sekolah. Nanti menyampaikan renungan. Saudara-saudara, nanti saudara akan ketemu dengan, kalau di Manado bukan saya lagi yang sampaikan renungan. Mungkin yang sampaikan renungan itulah Bapak Ibu sekalian. Waktu saya bilang, dia selalu kasih renungannya buat saya, bukan buat jemaat. Jadi ngasihnya ke saya. Saya bilang, siap nih nyampein renungan di anak next gen. Dan di ibadah hari Jumat. Siap? Wah siap. Jadi saudara siap gak? Saya jadwalin. Jangan bilang, Pak saya belum siap. Saya belum siap jadi singer. Saya belum siap jadi WL. Nanti dulu saya kasih waktu 1 bulan. Saya mau nyanyi-nyanyi dulu di depan cermin. Saudara-saudara. Siapa yang siap jadi singer? Siapa siap jadi WL? Artinya apa saudara-saudara? Kita anak Tuhan tidak berhenti menghasilkan buah-buah dan talenta karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita itu bertumbuh berkembang. Progresnya jelas saudara-saudara. Saya mau bertumbuh dalam Tuhan, saya mau menghasilkan sesuatu yang baik. Saudara-saudara, ada beberapa gambaran tentang pokok anggur itu saudara-saudara. Di sini saya kasih gambarkan tentang pokok anggur yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yesus adalah pokok anggur yang benar, Bapa adalah pengusahanya, ranting-ranting adalah murid-muridnya, tinggal di dalam Kristus artinya di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan. Yang berikutnya menghasilkan buah-buah, melakukan pembersihan, lalu membuang ranting yang tidak berbuah. Nah itu adalah gambaran satu proses. Saudara-saudara, itu yang saya katakan, pohon yang tidak berhenti menghasilkan buahnya. Yesus adalah pokok anggurnya. Lalu Bapa adalah pengusahanya. Ranting-rantingnya adalah kita murid-murid Tuhan. Tinggal dalam Tuhan, ngandelin Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Lalu menghasilkan buah, melakukan proses pembersihan karakter kita, sifat-sifat kita yang kurang berkenan, lalu membuang ranting yang tidak berbuah. Lalu Tuhan katakan dibuang dan dibakar. Lalu saudara-saudara,
akhirnya kesimpulannya adalah apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu poinnya penting. Tapi saya kasih tahu ada 2 proses yang harus saudara lewatin. Pertama, saudara hidupnya harus ngandelin Tuhan. Taruh semua harapan hidup saudara kepada Tuhan. Harapan hari tua, masa depan anak-anak saudara, cucu saudara. Taruh di kaki Tuhan. Andelin Tuhan. Lalu ngandelin juga firman Tuhan. Atau artinya kalau ngandelin firman Tuhan, kan Tuhan itu adalah firman. Jadi kalau kita ngandelin firman Tuhan, kita dalam firman Tuhan, artinya kita hidup dalam Tuhan. Punya komunitas kita dengan Tuhan. Kita terkoneksi dengan Tuhan, saudara-saudara. Jadi kesimpulannya demikian. Yang pertama, tidak bergaul dengan orang fasik atau menjauhi pergaulan yang buruk. Menyenangi hukum Tuhan. Yang ketiga, berakar dalam firman, dalam Tuhan. Lalu berbuah lebat dan berhasil dalam segala hal. Saudara mau berhasil dalam segala hal? Tadi katakan, apa tadi katakan? Apa saja? Coba kita lihat, di konklusinya kita lihat. Tolong naik. Ya, kita baca sama-sama. Ini di ujung teks firman Tuhan. Kita baca 1, 2, 3. Apa saja? Tuhan itu hebat. Tuhan itu nantang kita. Tuhan bilang, apa saja? Ayo ngomong. Wah, kalau saudara ditraktirin, ayo apa saja yang kamu makan? Makan semua. Apa saja yang kamu mau, ambil aja tuh semua pakaian. Coba tuh lihat ada motor mobil. Apa saja mobil jenis apa? Ambil aja nanti saya beliin mobil. Terus apa saja? Tuhan itu nawarin. Apa saja? Jadi kalau hari ini Tuhan nawarin kita, apa saja yang kamu minta? Termasuk apa saja yang diperbuatnya. Tuhan jamin berhasil. Tetapi harus melewati proses. Itu prosesnya ada 2. Kalau saudara menjadi orang yang berbahagia, kalau menjadi orang yang sukses, ada 2 hal yang harus saudara pegang. Hidup dalam Tuhan, dalam firman. Ada orang yang hidup dalam Tuhan, hidup baca firman, tapi baca firman karena disuruh oleh gereja. Hari ini 2 pasal, sekian pasal. Aduh hari ini aku kayak punya utang, baca 2 pasal sesuai dengan itu. Tapi udah baca 2 pasal, udah baca nih pas ahing 2 pasal. Lupa itu cucian di mana ya? Oh itu udah masak belum? Saudara udah baca firman Tuhan, diam saudara-saudara. Kalau saya di kantor itu udah baca firman Tuhan, saya diam. Jadi gini, saya kasih tahu, kalau saudara baca 2 pasal, baca firman Tuhan 2 pasal, lalu jangan pergi, belum mandi gitu, jangan gitu saudara-saudara. Diam, tutup Alkitabnya, lalu saudara ngomongin sama Tuhan, Tuhan engkau mau berbicara apa hari ini kepada saya, amin. Tuhan mau ngomong apa? Itu namanya WPDA, masih ingat WPDA? Waktu pribadi dengan Allah, itu namanya WPDA. Jadi WPDA itu langkah pertama adalah tutup ayat Alkitabnya yang udah kita baca, lalu tanya, Tuhan mau ngomong apa sama saya? Tuhan mau lakukan apa untuk saya? Nah itu namanya merenungkan. Bukan sekedar baca, tapi merenungkan, berinteraksi. Kemarin saya ngobrol sama siapa gitu ya, Pak, saya sedang berkontemplasi. Wah, kamu kayak Megawati Soekarno Putri aja. Saya sedang berkontemplasi, bahasa apa itu? Sedang berkontemplasi, sedang berinteraksi kita dengan Tuhan, saudara-saudara. Jadi hari ini mari, kalau sudah menjadi orang yang sukses dan berhasil, jangan lupakan apa? Lupakan. Yang lupakan apa? Oh bukan WPD. Proses. Ingat proses. Kalau mau beruntung, kalau saudara mau diberkati, kalau saudara mau bahagia, kalau saudara mau jadi yang Tuhan yang sukses, menjadi jemaat yang sehat, harus melewati proses. Ya, prosesnya itu jangan dilewati. Kalau saudara melewati proses, maka saudara akan menjadi orang yang kuat. Amin. Tuhan berkati. Tim musik bisa maju ke depan dengan WL Singer.
Di setiap musim hidupku, kulihat setiamu melewati badai yang besar. Selalu ku menjaga di dalam setiap. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, haleluya. Engkau mendengar seruanku, Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu bukan terbang tinggi, bersamamu aku tenang. Bersamamu, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu bukan terbang tinggi, bersamamu aku tenang. Saudara dipersilakan duduk kembali. Saya akan akhiri khotbah saya dengan kita melihat satu video. Oke, videonya nggak bisa ditayangkan. Kita akan naikkan pujian ini kembali, haleluya. Saya ada video ilustrasi tetapi karena ininya rusak saudara-saudara. Haleluya, kita naikkan pujian yang tadi, ulang lagi. Haleluya. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiapmu melewati badai yang besar. Tangan Tuhan menjaga langkahku, tanganmu menjaga langkah. Katakan di setiap musim hidupku, di setiap musim hidupku, Engkau mendengar seruanku, melewati tak berdengar. Tanganmu menjaga layu. Mari kita bangkit berdiri, haleluya. Katakan bersama, samamu ya Tuhan, aku berjalan. Dengan sayapmu bukan terbang tinggi, bersamamu aku bersamamu, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu bukan terbang tinggi, aku bersamamu, bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu bukan terbang tinggi, bersamamu
depan singer naikkan pujian, katakan bersamamu. Saya mau tanya kepada saudara pagi ini. Saudara ingin bahagia, saudara ingin sukses. Tetapi hari ini Tuhan, saya disadarkan kenapa saya gagal, karena saya tidak melewati proses. Hari ini saudara yang mengikuti prosesnya Tuhan, saudara akan berhasil, beruntung dan diberkati Tuhan. Angkatlah, Tuhan saya mau lewati proses. Angkat tanganmu, taruh tangan kirimu di dadamu dan mulai berdoa. Tuhan saya mau diproses besar. Mulai berdoa kepada Tuhan, Tuhan proses saya. Lebih baik lagi, lebih diberkati oleh Tuhan. Saudara akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya, yang akan merawat, yang akan merambat, yang akan menghasilkan buahnya. Tidak akan takut menghadapi tahun kering. Saudara, apa saja yang lakukannya akan berhasil. Aku tenang. Katakan, Tuhan saya mau bersamamu, ya Tuhan. Aku sanggup berjalan dengan sayapmu, bukan terbang tinggi bersama, bukan terbang tinggi. Aku tenang bersamamu. Aku bersama dengan Yesus, aku menang dan berhasil bersamamu. Aku amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kak Joy akan maju ke depan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa buat segala kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segalanya Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami mau dikuatkan lagi Tuhan oleh kebenaran firman Tuhan ini ya Bapa. Kami mau lebih dalam lagi Tuhan merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami yakin Tuhan bahwa firman itu Tuhan tidak berlalu begitu saja Tuhan. Tapi kami yakin dan kami percaya Tuhan bahwa kami dapat mempraktekkan ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami sangat-sangat bersuka cita Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan kami juga akan bersuka cita Tuhan untuk dapat melaksanakan ya Tuhan, untuk dapat mempraktikkan ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini ucapan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami berdoa Tuhan. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu Saudara. Selamat hari Minggu. Ada beberapa pengumuman, kami keluarga besar GSJ Karismata mengucapkan selamat hari Minggu. Selamat beribadah kepada Bapak Ibu Saudara yang selalu rindu untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah dengan kami di tempat ini. Kami menyambut dengan penuh sukacita. Kita percaya bahwa kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, kami memberitahukan kepada anak-anak sekolah minggu bahwa ada seal sekolah Injil liburan pada tanggal 26 dan juga 27 di gereja. Kami dari guru-guru sekolah minggu menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara yang punya anak sekolah minggu, mari kita persiapkan anak-anak kita Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti acara ini, karena ini sangat bagus untuk kerohanian anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara bisa menginap atau anak-anak sekolah minggu kita bisa menginap dan juga pulang pergi. Kalau misalkan mereka akan menginap, Bapak Ibu Saudara persiapkan apa yang akan mereka pakai, apa yang akan mereka bawa, itu tolong dipersiapkan dengan baik. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, orang tua atau anak-anak sekolah minggu memberikan konfirmasi akan ikut acara ini kepada Ibu Ruth atau ke kakak-kakak Sati yang ada. Dan kemudian kami juga memberitahukan kepada seluruh anak-anak next gen atau lebih detailnya anak youth, pada tanggal 7, 8, dan 9 Juli kita akan mengadakan youth camp. Jadi mari kita persiapkan diri, dan kemudian bagi anak-anak youth mari kita
mendaftar kepada kakak-kakak Sati yang ada setelah ibadah selesai. Dan kemudian minggu depan Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita, anak-anak Next Gen akan mempersembahkan persembahan terbaik mereka Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita dukung dengan anak-anak Next Gen. Selesai ibadah ada latihan untuk minggu depan. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita yang ada di tim Tamborin Bapak Ibu Saudara, mereka sedang mencari dana untuk kelengkapan dan juga keperluan Tamborin. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka menjual brownies seharga 15.000 per cup. Mari Bapak Ibu Saudara kita dukung dengan kita membeli brownies yang ada, kita sudah mengambil bagian untuk kita menolong mereka dalam mereka mempersiapkan segala sesuatu yang mereka butuhkan di dalam Tamborin. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, setelah ibadah peserta baptisan akan berkumpul di kantor gereja bersama dengan Bapak Gembala atau bersama dengan Pak Richard. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, khusus buat pria-pria Bapak Ibu Saudara, ada retret kaum pria sesukabumi yang akan dilaksanakan pada hari Jumat dan juga Sabtu bulan September 2025 di Villa Sentosa Hijau Cigombong. Ada biaya pendaftaran sebesar 175.000 bagi bapak-bapak yang mendaftar sebelum bulan Agustus. Biaya ini sudah termasuk biaya menginap, biaya makan, dan juga transportasi, dan juga dapat baju Bapak Ibu Saudara, dapat kaos. Jadi bagi bapak-bapak khususnya yang ingin ikut acara ini bisa langsung konfirmasi kepada Pak Amos atau kepada pengurus kaum pria yang ada. Jadi kalau mau dapat lebih murah Bapak Ibu Saudara, lumayan 175.000 bapak-bapak mendaftar sebelum bulan Agustus. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, besok hari Senin tanggal 23 Juni jam 5 sore ada ibadah kaum wanita BKGS di gereja GPP. Jadi bagi ibu-ibu yang mungkin punya waktu untuk mengikuti acara ini, mari kita sama-sama pergi ke gereja GPP, kita bertemu di sana Bapak Ibu Saudara pada jam 5 sore. Demikian Bapak Ibu Saudara, kita akan mempersiapkan persembahan kita dan saya mengundang kolektan untuk maju ke depan. Sambil mempersiapkan persembahan kita, firman Tuhan berkata Bapak Ibu Saudara di dalam Matius 6 ayatnya yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita berdoa, hati kami sungguh mengucap syukur Tuhan sebab Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang luar biasa yang kami percaya itu adalah isi hati Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Dan saat ini Bapak, kami mau memberi untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih, kami siap memberi dengan penuh sukacita dan dengan penuh kerelaan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Takkan pernah goyah keyakinan kami Tuhan.
adalah kekuatan kita dan juga pengharapan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Sekarang kami Tuhan, sekarang ku yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebagaimana kami berbakti kepada orang tua, lebih-lebih hari ini adalah hari yang berbahagia kami berbakti kepada Tuhan. Kepada Allah yang memiliki hidup kami, kepada Allah yang menciptakan hidup kami. Hidup kami hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kesempatan-kesempatan yang ada dalam hidup ini adalah kesempatan untuk kami menyenangkan Tuhan, berbakti, mengabdi kepada Tuhan. Diberkatilah kami semua umat-Mu yang telah berbakti kepadamu. Diberkatilah hidup kami. Kami akan menjadi pohon yang akan tetap bertumbuh berbuah. Kami akan menjadi seperti pohon yang kuat dalam segala hal menghadapi tantangan hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon Engkau memberkati setiap kegiatan aktivitas kami. Usaha pekerjaan, keluarga, rumah tangga, dan bisnis kami. Anak-anak kami, keluarga kami akan bertumbuh, akan berhasil. Kami semua sebagai orang tua, sebagai keluarga, sebagai jemaat akan berhasil. Apa saja yang dilakukannya akan berhasil dicapai. Akan menjadi sukses, akan menjadi keberhasilan, akan menjadi kebahagiaan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengimani sesuai dengan firman Tuhan. Apa saja yang diperbuat oleh kami semua akan berhasil. Apa yang dilakukan oleh anak cucu mantu keturunan kami selama-lamanya akan berhasil di dalam nama Yesus. Curahkanlah berkat-Mu atas sidang jemaat-Mu. Bagi Tuhan segala kemuliaan, kami meyakini akan semua firman-Mu. Terima kasih Bapa. Saudara, mari kita mengangkat tangan dan menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pagi ini kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku, sidang jemaat Allah yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa yang ada di dalam surga, serta cinta kasih sayangnya yang sudah dinyatakan dalam Tuhan Yesus dan persekutuannya dalam Roh Kudus menyertai saudara dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Maranatha, sampai Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita semua. Di dalam nama Yesus kami mengakhiri ibadah kami. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ada di